Nah, kita coba lanjut lagi ya, yang tadi sedikit lagi nih. Jadi penjelasan saya ini sudah akan mengcover sampai di akhir sesi kita ini sebenarnya. Ya, jadi karena saya rasa sebenarnya kita hanya mengulas kembali ya ini, namun agak sedikit lebih dalam. Nah, saya balik lagi ya. Nah, jadi di sini saya kasih contoh. Tadi anak sampel 2 ini sudah menerima ya behavior dari orang tuanya, namun kita override. Nah, apabila kita jalankan, sebenarnya another hello yang mana yang akan dieksekusi seperti itu. Nah, disinilah si JVM kita akan mengarahkan berdasarkan dari reference kita, yaitu anak sampel 2. Jadi kalau seandainya Anda execute ini, hasilnya adalah dia akan memanggil yang namanya another hello versi anak sampel 2. Seperti itu, ya. Di sini kalau bisa Anda lihat, nah ini tadi si Meong, another hello Meong from anak sampel 2, seperti itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan overriding tapi lewat yang namanya inheritance. Seperti itu. Dari contoh ini ada nggak pertanyaan? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, saya juga mau meralat ya dari kelas sesi kemarin. Saya nggak tahu siapa yang kemarin ini, tapi thanks ya sudah spot ini ya yang kesalahan saya. Nah, saya mau meralat kalau seandainya kita membuat sebuah instansiasi atau membuat objek, ya, membuat objek, misalnya OBJ saya misalnya, di mana dia menggunakan new misalnya sampel 1 misalnya ya. Kemudian sini kebetulan saya sudah buat dua buah interface, yaitu interface e-sample, dan si e-sample ini ya, dan e-sample ini sudah diimplementasikan oleh si new sample 1 seperti itu. Nah, saya ingin meralat ya, saya ingin meralat bahwa ketika Anda menggunakan yang namanya interface sebagai tipe 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 dari siapa? Dari objek ini, maka yang akan bisa diakses adalah metode-metode yang ada di dalam interface ini, bukan semua metode yang ada di dalam si sampel 1. Seperti itu. Karena dia bersifat kontrak, harus kita sesuaikan, harus kita turuti keinginan dari si interface ini, seperti itu. Anggap ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya kasih sebuah contoh. Eh, di sampel Java saya punya abstrak metode yaitu hello me. Kemudian akan saya implementasikan e-sample di dalam kelas sampel 1 Java. Ya, inilah dia saya coba override seperti itu. Nah, ketika ketika saya meng-create objek dari sampel 1 di dalam kelas driver kita, misalnya ya, seperti ini, saya buat objeknya, kemudian saya berniat mau menginvoke salah satu metode yang ada di dalam sampel 1, yaitu print me. Ya, itu tidak akan bisa karena dia tidak sesuai dengan kontraknya. Kontraknya itu apa? Sesuaikan dengan e-sample. Jadi, metode yang diizinkan untuk diinvoke adalah semua metode yang ada berada di dalam e-sample. Meskipun ada metode-metode lain dari sampel 1. Kita coba sekarang. obj.prim itu nggak ada. Ya. Nah, nggak ada. Yang ada itu hanya adalah si hello me. Karena ini merupakan sebuah kontrak yang harus kalian sepakati. Seperti itu. Nah, itu yang ingin saya ralat. Seperti itu. Dari sini ada nggak pertanyaan?
Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi itu. Jadi tolong Anda ingat. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini termasuk yang akan di-cover juga dari slide kita adalah seandainya di sampel 1 saya implementasikan 2 interface, e-sample, e-another sample ya. Kemudian kita buat dengan cara yang sama ya. Saya buat e-another sample, sini saya buat e-another sample, saya bikin obj an sama dengan new sample 1. Nah, OBJAN akan bisa memanggil metode, hanya metode yang berada di dalam another sample. Bisa nggak Pak saya menginvoke hello me? Tidak bisa, karena itu kepunyaan dari e-sample. Seperti itu ya. Jadi contohnya OBJAN dot hello, nggak bisa kan? Seperti itu. Jadi dia harus strict, harus benar-benar mengikuti kaidah dari interface mana yang Anda implementasikan, ya kan, sebagai tipe datanya. Seperti itu. Inilah dia. Dari sini ada pertanyaan. Dan yang saya sampaikan ini sudah mengcover sampai selesai ini. Nah, itu merupakan contoh dari runtime atau late binding untuk versi polymorphism-nya, kayak gitu. Ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin memastikan, Pak, Ya. kalau dalam konsep polymorphism ini berarti kita bisa mengoverloading atau override nanti metode yang sudah kita pakai di inheritance-nya gitu kan, Pak? Mengoverloading dengan mengoverride atau mengoverride gitu, Pak. Misalkan nanti kita di kelas turunannya kan nanti metodenya yang dari kelas indukannya bisa kita ubah-ubah gitu isinya, Pak, gitu, Pak. Indukannya kita ubah-ubah terus. Nah, terus ketika kemarin itu sewaktu saya praktikum, saya menggunakan di sini dikarenakan saya di kelas indukannya terdapat sebuah konstruktor, lalu di kelas anakannya juga harus didefinisikan si konstruktor si indukan ini, begitu, Pak. Nah, terus di situ maksudnya gimana? Saya menggunakan keyword super gitu, Pak. Nah, jadi dia langsung mendefinisikan si konstruktornya gitu, Pak. Ya. Nah, kalau pakai keyword super ini, Pak, kita bisa nggak, Pak? Maksudnya otak-atiknya gitu, Pak. Misalkan nanti di parameternya kita kurangin 1 gitu, atau ada yang kita ubah-ubah gitu loh, Pak. Atau harus sama persis kayak yang si indukannya. Tahu nggak sebenarnya kegunaan dari super? Super itu bertujuan untuk memanggil segala sesuatu yang berada di dalam parent. Dengan catatan dia tidak private ya. Seperti itu. Nah, itu bagus sekali pertanyaannya. Itu sudah saya coba saya contohkan di sini seperti itu. Nah, di sini. Di sini ya, di sini saya buat yang namanya saya implementasikan lah, saya override lah yang another hello yang berasal dari sampel 2. Ya. Nah, kemudian saya coba panggil dia. Saya coba panggil tadi mana sampel 2, saya bikin sampel 2. Nah, ini sampel 2. Saya obj sampel 2 dot, ya kan? Misalnya bejo misalnya, ya. Nah, ini artinya tadi ya sesuai dengan yang saya jelaskan akan memanggil metode dari si yang ini yang berada di dalam tubuh anak sampel 2, bukan yang berada di sampel 2. Nangkap ya? Nah, Pak, saya ingin memanggil metode yang ada di sampel 2, tapi lewat anak sampel 2. Bisa nggak, Pak? Kalau seperti itu, tidak bisa lewat objek. Nangkap ya? Tidak bisa lewat objek. Karena saya buat dulu.
Ya, itu tidak bisa lewat objek. Nah, caranya bagaimana? Kita siasati lewat memanggil di dalam kelas anak sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini saya bikin caller super met, di mana saya akan memanggil metode yang berada di metode berada di kelas indukan. Nah, ini versi dari kelas indukannya. Seperti itu, ya. Nah, jadi saya coba panggil obj sampel 2 dot caller, ya, caller. Oh, ini sorry, ini karena dia bukan statik, harus statik. Void. Statik nggak boleh ya, statik nggak boleh, berarti kita ya, obj sampel 2 anak sampel 2. Ini sorry ya, dia nggak bisa dari kelas indukan, tapi harus lewat kelas anakan, ya. Nah, di sini saya coba panggil lewat objek dari kelas anakan. Obj anak sampel 2 dot callers superman. Nah, ini dia akan memanggil si another hello tapi versi indukannya, yaitu ini seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat isinya apa, si gugup, satu lagi si bejo. Coba kita jalankan. Nah, di sini si bejo dia memanggil yang namanya versi dari sampel 2 karena kita buat objek sampel 2. Tapi kalau kita memanggil dari anak sampel 2 ya, anak sampel 2 dot another hello, ini akan memanggil versi punya si anakannya. Nah, bagaimana kita memanggil si metode berasal dari indukan tapi menggunakan objek dari kelas anakan? Nah, lewat yang tadi saya sampaikan, buat sebuah metode yang ada di dalam kelas anakan, di mana pengimplementasiannya adalah menggunakan super tadi. Dengan menggunakan super, dia akan bisa mengakses segala metode yang berada di kelas indukan. Gitu. Nah, di sini saya coba panggil, ya kan, isinya gugup, maka akan dipanggil metode versi indukannya seperti itu. Ya, jadi di sini yang ingin saya fokuskan adalah penggunaan super tidak bisa bersamaan dengan objek, ya, dengan objek. Jadi misalnya Anda bikin di sini ya, obj anak sampel 2 dot super, itu nggak bisa, ya, dot super. Atau Anda buat misalnya super dot, nggak bisa, kayak gitu, ya. Jadi Anda harus membuat sebuah metode di dalam sebuah kelas, ya, yang mengextend dari kelas indukan. Nah, di situ baru Anda boleh memanggil atau menggunakan super. Tujuannya adalah memanggil segala atribut ataupun metode yang ada di kelas indukan seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa itu semua sudah di-cover ya untuk slide kita yang selanjutnya ini, ya. Jadi sini hanya cuap-cuap saja. Intinya seperti itu tadi, ya. Kalau bisa saya simpulkan, wrap up ya, saya sumarikan. Ingat ya, interface itu ada dua jenis. Yang pertama statik, yang kedua versi dynamic. Statik itu modelnya adalah overloading, di mana overloading itu ada beberapa tipe. Yang pertama, beda di ordering parameter, urutan parameter itu berbeda-beda, ya. Yang kedua apa? Yang kedua jumlah parameternya. Yang ketiga return type-nya. Nah, kalau Anda mengimplementasikan ini berarti Anda menerapkan static polymorphism, ya. Kemudian versi yang kedua adalah dynamic. Dynamic itu overriding. Nah, overriding di sini, nah,
overriding di sini hanya bisa dicapai apabila Anda menerapkan inheritance atau interface. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian melakukan overriding tanpa pendekatan inheritance ataupun interface. Itu pasti akan error. Ya. Karena dia akan memunculkan error duplicate method seperti yang tadi sudah saya demokan seperti itu. Ya. Namun kalau seandainya Anda menggunakan pendekatan inheritance atau interface itu nggak masalah sama sekali. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui juga ketika Anda melakukan overriding atau dynamic, itu penentuan metode mana yang akan dipanggil itu dilakukan secara on the fly atau late binding. Jadi kalau misalnya ada interview kalian di mana-mana, misalnya melamar pekerjaan, apa disebut dia dengan late binding, itu tadi, kalian bisa jelaskan. Jadi penentuan metode yang mana akan diinvoke itu pada saat on the fly atau pada saat runtime. Nah, itulah inti dari beberapa slide kita yang di bawah ini. Jadi saya sampaikan lewat contoh. Saya rasa sudah sangat jelas seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau bisa saya kasih tahu juga, jadi sebuah interface juga boleh bertindak sebagai tipe data ketika Anda melakukan instansiasi objek dari sebuah kelas. Ya. Namun dengan catatan ya, metode yang bisa dipanggil adalah semua metode yang ada di dalam interface, bukan metode yang berada di kelas yang mengimplementasikan interface. Jadi metode yang tidak ada di dalam interface tersebut tidak akan pernah bisa dipanggil. Anggap ya. Kira-kira di sini ada pertanyaan sebelum kita akhir sesi ini. Oh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih ke method overriding tadi, Pak. Ya. Boleh nggak, Pak, di subclass itu mengoverride method superclass lebih dari sekali, Pak? Boleh lah. Metode subclass. Jadi kalau kita overriding itu bukan saya kalau Anda melakukan implementasi dari interface, Anda jangan katakan subclass ya, tapi kelas yang mengimplementasikan kayak gitu loh. Nah, namun kalau Anda menggunakan interface inheritance baru boleh Anda bilang subclass. Oke. Jadi kalau seandainya ada kelas yang mengimplementasikan interface, begitu ya. Kemudian Anda bolak-balik melakukan overriding. Anda buat multiple methods. Tapi satu implementasikannya itu berbeda. Itu boleh lah. Seperti itukah pertanyaannya? Lalu, ini kok bisa hilang? Tapi di sini ada saya baca, Pak, beberapa buku bacaan PDF. Salah satu aturannya dia hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja, Pak. Tidak boleh lebih dari satu metode yang sama pada kelas tersebut. Berarti ini salah, Pak. Oh, nggak mungkin lah buku salah. Saya yang salah. Buku itu kan sudah pasti benar. Gitu. Nah, saya coba kita demokan dulu ya. Saya coba demokan dulu. Mungkin saya perlu belajar kembali. Oke. Nah, seandainya ini, saya bikin di another sample. Ya. Kemudian ini akan diimplementasikan di sampel 1. Ya kan? Ini kan ada another hello. Seperti itu ya. Nah, kita coba mengoverride. Kita coba mengoverride. Di sini akan error karena multiple. Kalau Anda seandainya tambah integer A. Kemudian di sini ada visible clear. Ya, betul, sorry. Berarti error ya. Jadi saya salah. Berarti kalau seandainya Anda mengimplementasikan sebuah metode ya dari si interface itu hanya cukup sekali. Oke, good. Thank you ya. Sudah spot ini ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Berarti Pak, kalau misalnya memang sekali aja boleh di override, tapi kalau di overload boleh kan beberapa kali kan Pak? Nggak masalah kan Pak? Yang di override itu di overload. Bermasalah dong. Nah, bermasalah ya Pak? Ini buktinya. Ini buktinya. Jadi saya sudah overload.
overload sendiri juga nggak bisa. Jadi cukup sekali ya. Nah, jadi kalau kita melakukan overriding, ya, overriding terhadap metode dari interface itu bolehlah dilakukan beberapa kali dengan catatan di berbeda kelas. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Ini versi dari si sampel 1. Nangkap ya? Nah, di kelas anakan saya bikin yang berbeda. Itu boleh ya, itu diizinkan. Tapi kalau di dalam tubuh yang sama, tubuh si sampel itu sendiri, si kelas itu sendiri, which is itu ada sampel 1, itu nggak bisa. Tadi kita coba seperti ini, itu nggak bisa ya, nggak bisa sama sekali. Namun dia harus di berbeda kelas ya. Nah, Pak, bisa nggak tadi kata teman kalian, bisa nggak kita menggunakan pendekatan overloading integer A misalnya? Nggak bisa juga. Jadi cukup sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita analogikan juga, ya memang benar, harus cukup sekali. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau menggunakan metode yang sudah di override, ya lewat kelas driver, nanti akan bingung, yang mana sebenarnya yang akan kita gunakan seperti itu. Apakah yang versi misalnya yang versi yang ini kah? Misalnya kita bikin hello Budi misalnya dah. Nah, kita lakukan invoking terhadap metode ini atau metode ini. Si JVM kita nggak tahu gitu loh, nggak tahu yang mana, yang ini kah, nggak tahu. Meskipun tubuhnya sudah kita ganti-ganti, kayak gitu loh, ya. Nah, tapi ini applicable, ya kan, applicable untuk di kelas yang berbeda. Nah, kalau Anda buat misalnya di anak sampel 2, ya bisa, nggak ada masalah seperti itu. Oke, ada nggak pertanyaan lagi? Bagus sekali ya, thank you buat ininya, buat spotnya. Ada nggak kira-kira? Ayo, tanyalah. Sudah sangat jelas, Pak. Oke ya, good. Jadi saya rasa itu dulu untuk sesi kita hari ini. Semoga Anda bisa nangkep. Sebenarnya intinya di Java programming, namanya programming ya, itu harus banyak explore lah, harus banyak coba-coba. Nggak akan bisa sekali aja kalian langsung nangkep, kecuali kalau jenius ya, kayak gitu. Karena banyak hal yang saya sampaikan di sini perlu Anda verifikasi juga, karena kan kita manusia seperti itu. Dan banyak hal yang saya sampaikan di sini belum mengcover semua yang ada di kasanah ilmu OOP. Nggak semuanya bisa saya cover. Kalau saya cover semuanya megap-megap. Gitu ya. Makanya saya bilang ekspor itu sangat penting. Bahkan nanti kalau kalian bekerja sendiri, ekspor itu sangat krusial. Seperti itu ya. Jadi saya rasa ini aja bisa saya sampaikan. Minggu depan kita kuis pilihan ganda ya. Ya, tapi codingan lah. Jadi saya akan suruh kalian kira-kira jawaban yang ini codingan mana yang match, yang cocok untuk dipasangkan di dalam sebuah codingan yang berbolong-bolong seperti itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, ada ya. Nah, kemudian ujian kita juga, ujian teori UTS ya, itu cuma 60 menit ya. 60 menit pilihan ganda. Kemudian untuk ujian UTS praktikum itu 110 menit codingan seperti itu. Ya. Jadi silakan Anda lihat ujian-ujian tahun lalu, ya silakan, nggak masalah. Tapi pasti akan saya buat beda. Gitu. Nah, meskipun goalnya sama seperti itu ya. Nah, inheritance, polymorphism, kemudian masalah overloading konstruktor, ya so, silakanlah kalian ingat kembali. Ya, keyword-keyword kayak super, kayak this, silakan Anda ingat kembali ya, karena ini sangat krusial. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kalian. Jika nggak ada pertanyaan, kita tutup sesi kita hari ini. Selamat